Selamat siang, saya Nimadi Siratnawindusari dengan NIM F1A019142 akan melakukan asistensi ketiga tugas besar struktur kayu dan akan mulai menjelaskan tugas yang sudah saya kerjakan. Ini adalah hasil asistensi pada tanggal 28 Oktober, di mana untuk rumus gaya lintang untuk beban terata yaitu 1/2 QL dan untuk beban terpusat yaitu 1/2 P. Untuk desain kuda-kuda, batang yang menerima dua gaya, yaitu gaya tekan dan tarik, harus dikontrol terhadap kedua gaya tersebut. Di sini untuk nilai gaya lintang yang sudah saya perbaiki, di sini akibat beban mati, untuk nilai Vx-nya yaitu 1/2 dikali Qx dikali Lx, sama dengan 1/2 dikali 18,335 dikali 5. Hasilnya 45,837 kg. Untuk Vy, 1/2 dikali Ky dikali Ly, sama dengan 1/2 dikali 8,550 dikali 5. Hasilnya 21,374. Akibat beban hidup atau di sini terdapat beban pusat, kita asumsikan sebagai beban terpusat, untuk nilai Vx-nya yaitu 1/2 Px sama dengan 1/2 dikali 90,631, hasilnya 45,315. Untuk Vy sama yaitu 1/2 dikali Py, hasilnya 21,131. Akibat beban angin, di sini lintangnya Vx sama dengan 1/2 dikali W tekan dikali Lx, hasilnya yaitu 13,792. Untuk angin hisap, yaitu Vx sama dengan 1/2 dikali W hisap dikali Lx, hasilnya min 28. Selanjutnya di sini perbaikan untuk lanjutan akibat beban tetap, yaitu beban mati dan beban hidup. Di sini ada delta X sama dengan delta X beban mati ditambah delta X beban hidup. Jadi untuk delta X atau lanjutan arah X di sini menggunakan inersia X, maka hasilnya 5,106 mm atau 0,5106 cm. Untuk arah Y juga sama, di sini menggunakan inersia Y atau IY, maka hasilnya yaitu 7,2916 mm atau 0,7292 cm. Maka delta lanjutannya didapat 0,890 cm, di mana nilai ini masih lebih kecil dari lanjutan izin. Melanjutkan dari asistensi sebelumnya, maka langkah selanjutnya yaitu perhitungan dimensi kuda-kuda. Yang pertama, batang atas. Diketahui nilai PU yaitu min 3696,25. Di sini nilainya yaitu nilai maksimum dari beban kombinasi 1,4D plus 1,6L plus 0,8W. Maka nilai maksimum ini terdapat pada batang A2 dan termasuk jenis batang tekan. Lalu nilai E 16.000 MPa untuk mutu E16, E min-nya 8.000 MPa, nilai FC yaitu 13,2 MPa, nilai L1 yaitu panjang batang A2. Maka panjang batang A2 yaitu 1,294. Nilai L2 yaitu L1 dibagi 2, maka 647 mm. Nilai D ini adalah asumsi untuk dimensi batang kuda-kudanya saya gunakan 8/14, maka D1-nya 140 mm dan D2-nya 80 mm. AG yaitu D1 dikali D2 sama dengan 11.200 mm kuadrat. Yang pertama, menentukan panjang efektif kolom LE dengan rumus LE1 yaitu KE dikali L1, nilai KE 1, maka LE1 hasilnya 1294 mm. LE2 dengan rumus yang sama didapatkan 647 mm. Menentukan rasio kelangsingan LE per D. LE1 per D1 dimasukkan nilai LE1 yang sudah kita hitung dan nilai D1, maka didapatkan 9,243. LE2 per D2 8,088. Digunakan nilai LE per D yang terbesar, yaitu nilai LE1 per D1 9,243. Ini adalah nilai faktor-faktor koreksi yang didapatkan pada tabel untuk batang tekan. Yang keempat, menghitung kuat tekan atau FC. Aksen, kuat tekan sejajar serat, yaitu FC sama dengan 0,8 dikali FC tabel. Nilai FC tabel tadi 13,2. Nilai FC tabel 13,2 dikali 0,8 hasilnya 10,56 MPa. Kuat tekan mutu B
FC sama dengan 0,75 dikali nilai dari FC sejajar serat, yaitu 10,56. Didapatkan 7,92 MPa. Sehingga FC aksen, FC dikali CM, dikali CT, dikali CF, dikali CI. Didapatkan 5,069 MPa. Yang kelima, menghitung faktor stabilitas kolom atau CP. Di sini pertama-tama kita mencari nilai FCE dengan rumus 0,822 dikali E min per LE per D kuadrat. Di sini nilai LE per D-nya digunakan nilai maksimum tadi. Dimasukkan nilai E min-nya 8.000 dan nilai LE per D 9,243 kuadrat. Maka FCE yaitu 76,975 MPa. Nilai CP dengan rumus sebagai berikut. Dimasukkan nilai FCE, nilai FC yang sudah kita temukan, maka didapatkan nilai CP-nya 0,986. Yang keenam, menentukan kapasitas tekan terkoreksi. Yang pertama, kuat tekan terkoreksi dengan rumus FC dikali CM dikali CT dikali CF dikali CI dikali CP dikali KF dan dikali theta C dikali gamma. Dimasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Dan nilai FC 7,92. Maka didapatkan nilai kuat tekan terkoreksi yaitu 8,639 MPa. Kapasitas tekan terkoreksi atau P aksen dengan rumus FC aksen dikali AG. Nilai FC ini dikali dengan nilai AG 11.200. Dapatkan nilai 96.755,42 Newton atau 9.675,542 kg. Di sini syaratnya nilai PU harus lebih kecil dari nilai P aksen. Nilai PU tadi di sini sudah kita ketahui. Nilainya harus lebih kecil dari nilai P aksen. Di sini syaratnya sudah memenuhi. Yang B batang bawah yaitu TU-nya 3.738,26. Untuk batang bawah, di sini maksimumnya yaitu terdapat pada batang B3 dan termasuk batang tarik. Nilai L1 yaitu 1,25 panjang dari B3. Panjang dari B3 1,25. L2 yaitu L1 dibagi 2, 0,625 meter. FT 13,2 MPa, nilai D sama diasumsikan 140 mm dan 80 mm. Nilai AG 11.200 mm kuadrat dan nilai AN ini yaitu AG dibagi 1,25, hasilnya 8.960 mm kuadrat. Kuat terkoreksi sebagai berikut. Selanjutnya menghitung kuat tarik terkoreksi. Kuat tarik sejajar serat dengan rumus 0,8 dikali nilai FT tabel, yaitu 10,56 MPa. Kuat tarik mutu B, FT sama dengan 0,75 dikali nilai kuat tarik sejajar serat dikali 0,75 ini hasilnya 7,92 MPa. Kuat tarik terkoreksi dengan rumus sebagai berikut. Dimasukkan nilai-nilai FT-nya dan faktor-faktor koreksi didapatkan nilai 10,95 MPa. Yang ketiga, menghitung tahanan tarik terkoreksi atau T aksen dengan rumus FT aksen dikali AN, yaitu FT aksennya 10,95 dikali AN-nya 8.960. Dapatkan 9.809,953 kg. Syaratnya yaitu nilai TU harus lebih kecil dari T aksen. Dan batang ini sudah memenuhi syarat. Yang C batang diagonal, di sini nilai PU-nya min 853,45 kg. Ini termasuk batang tekan dan terdapat pada batang D3, batang D3. Nilai E dan E min masih sama, FC juga, dan nilai L1 yaitu panjang batang D3-nya 1,77 meter atau 1.770 mm. L2-nya berarti L1 dibagi 2, didapatkan 885 mm. D1 dan D2 masih sama, begitu juga nilai AG. Menentukan panjang efektifnya di sini sama, tinggal dikali L1
Untuk LE1 dikali KE, LE2 juga KE dikali L2. Menentukan rasio kelangsingan LE per D. LE1 dibagi D1, 1770 dibagi 140, nilai D1-nya. Dapatkan 12,643. LE2 per D2 11,063. LE per D terbesarnya yaitu 12,643. Kuat tekan seratnya dengan rumus 0,8 dikali FC tabel yaitu 10,56 MPa. Kuat tekan mutu B-nya 7,92, maka dapatkan FC aksennya 5,069 MPa. Faktor stabilitas kolomnya didapatkan 0,973. Kuat tekan terkoreksinya 8,526 MPa. Di sini P aksennya nilai ini dikali dengan angkinya dapatkan 9.549,662 kg. Syaratnya juga masih sama bahwa nilai PU harus lebih kecil dari nilai P aksen. Dan batang ini sudah memenuhi syarat juga. Di sini batang diagonal ada batang yang bersifat tarik, maka di sini kita juga mengontrolnya untuk batang diagonal. Tadi di sini untuk batang diagonal yang batang tekan, dan ini batang diagonal yang tarik dengan rumus yang sama untuk batang tarik. Batang tarik pada batang diagonal terdapat pada nama batang D6. Di sini sudah memenuhi syarat juga untuk batang diagonal yang tarik. Selanjutnya yaitu pada batang vertikal dengan nilai TU 1148,85 terdapat pada batang V4 dan termasuk gaya tarik. Dengan langkah-langkah yang sama, maka diketahui bahwa batang ini sudah memenuhi syarat. Selanjutnya batang vertikal dengan jenis gaya yaitu batang tekan dengan nilai PU min 3,88 terdapat pada batang V6. Batang ini juga setelah dihitung memenuhi syarat. Maka dapat disimpulkan untuk batang kuda-kuda bagian atas, bawah, vertikal, dan diagonal dapat digunakan dimensi 8/14 dengan jenis batang tunggal. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang tugas besar struktur kayu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon koreksinya. Terima kasih.